Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula ala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, baik yang berada di Kota Bontang, Kota Samarinda, di Kutim maupun yang ada di Kota Sangatta. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program siaran Ramadan UPZ Basnas Pupuk Kaltim bersama saya Putri. Pemirsa PKTV, awal lahirnya lembaga zakat di seluruh Indonesia telah dilatar belakangi oleh Peraturan Undang-Undang Zakat tahun 2011. Dari sanalah kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di lingkup BUMN dengan istilah Unit Pengumpul Zakat, yang pengelolaannya di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dalam hal ini, Pupuk Kaltim kemudian merespon arahan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk unit pengumpul zakat Basnas Pupuk Kaltim pada 16 November 2014 guna mengoptimalkan pengelolaan zakat karyawan secara profesional. Saat ini unit pengumpul zakat Basnas Pupuk Kaltim telah berusia 3 tahun dan menariknya di tahun 2020 dan di akhir bulan Oktober 2021 lalu UPZ Basnas Pupuk Kaltim kembali berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu unit pengumpul zakat terbaik kategori BUMN dalam ajang Basnas Award 2021. Pemirsa PKTV, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan banyak berbincang seputar penyaluran zakat hingga prestasi yang pernah diraih oleh unit pengumpul zakat Basnas Pupuk Kaltim. Dengan tema dialog kita hari ini yakni flashback 3 tahun bersama UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Bersama narasumber hebat kita yang saat ini telah hadir di studio, yakni Ketua UPZ Basnas Pupuk Kaltim Bapak Nur Syahid. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kedua kita yakni ada Amilin UPZ Basnas Pupuk Kaltim yaitu Bapak Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Waalaikumsalam Pak Nur Syahid dan Pak Odi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat sehat dan puasa tambah sehat. Puasa ya Pak ya? Iya, puasa tambah sehat. Tetap semangat? Yes. Tetap semangat. Pak Odi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah siap untuk menyongsong malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Oke, amin. Semoga dapat malam Lailatul Qadar ya Pak ya. Amin. Oke. Nah Pak, sebagai pembuka pembicaraan kita pada hari ini, Ya. saya mau tanya nih Pak, Bapak Nur Syahid ini kan saat ini menjabat sebagai Ketua Unit Pengumpul Zakat. Selain itu juga Bapak menjabat sebagai Dirut, Direktur Utama dari PT KNE. Bagaimana sih Bapak ini mengolah waktu dalam menjadi pemimpin gitu? Gimana Pak? Pemimpin mengurusi zakat ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Saya membayar zakat 2,5%, tetapi waktu saya untuk mengurusi zakat full, artinya anytime, nggak ada masalah. Sehingga saya dalam mengurusi zakat di Pupuk Kaltim ini, saya bertekad selalu ada waktu untuk UPZ. Jadi bukan 2,5% dari waktu saya, tapi saya selalu ada waktu untuk UPZ. Sehingga mau kapanpun rapat, mau kapanpun belusukan, mau kapanpun membuat laporan sama Mas Odi ini, selalu ada waktu. Karena waktu itu memang ada, kayak kita sholat selalu ada waktu. Betul. Bukan berarti sholat subuh nggak ada waktu kan? Iya. Nah, sama seperti itu. Karena zakat ini kan pada saat penyaluran saya itu kan membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain ini ya saya ikut bangga juga, ikut senang, ikut bahagia. Sehingga tadi saya menerapkan moto selalu ada waktu untuk UPZ, karena itu adalah amal yang bisa saya lakukan selama saya diberi kepercayaan perusahaan untuk mengelola UPZ selama 5 tahun ini. Betul. Berarti Bapak selalu memprioritaskan waktu dan selalu menyediakan waktu untuk UPZ. Nah, apa yang bikin Bapak semangat? Apa yang memotivasi Bapak? Yang membuat saya semangat ini adalah lahan amal saya. Saya tidak perlu harus mencari ladang amal, sudah ada ladang amal di depan mata. Betul.
kenapa harus saya sia-siakan? Saya maksimalkan, ini adalah jalan terbaik bagi saya untuk memanfaatkan waktu saya di usia yang sudah mau pensiun ini. Buat saya ini adalah menyenangkan, selalu ada waktu untuk UPZ. Ya, alhamdulillah. Berarti benar-benar ikhlas insya Allah ya Pak, dan tulus Amin. memimpin UPZ. Nah, kalau Pak Odi gimana nih kesibukan selain menjadi amilin di UPZ? Ya. Terima kasih Mbak Putri. Tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, saya ingat sebuah perkataan ya dari seorang ulama, Dr. Mustafa Ashibai kalau tidak salah, yang intinya adalah seperti kita melakukan dakwah itu ya, yaitu kita menyalurkan zakat ini kan bagian dari dakwah, aktivitas dakwah kita sebagai seorang muslim. Jadi dakwah itu adalah cinta, sehingga cinta itu akan meminta apapun dari dirimu. Jadi ketika kita sudah menyatakan aktivitas yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita cintai, maka itu akan meminta semuanya dari kita, baik itu waktu, baik itu dari tenaga, bahkan beliau juga termasuk sebagai muzaki yang juga menyalurkan zakatnya. Nah, itulah bagian dari sebenarnya makna dari bagaimana Islam ini adalah ladang amal yang sangat luas. Nah, terkait dengan hal itu, saya sebagai amil di UPZ juga merasakan betul karakter dari beliau sebagai seorang ketua UPZ ya. Gimana itu Pak? Ibaratnya seperti gerbong kereta api ya. Istilahnya kan kalau kereta api itu kan pasti ada gerbong-gerbong ya. Beliau adalah lokomotifnya, istilahnya kepalanya. Nah, itu kan kepalanya juga ketika dia berjalan, dia harus mempunyai arah yang jelas, kemudian laju dan tidaknya. Itu juga kita yang merasakan, dan ternyata beliau adalah karakter yang memang selalu ingin cepat. Pemimpin yang perfeksionis Ya, gitu Pak ya. artinya yang memang sesuai target yang memang Harus sudah kita sesuai canangkan. target. Artinya kita memang di UKS itu kan punya target-target ya. Target baik itu secara kinerja, kemudian keuangan, laporan dan sebagainya. Dan beliau adalah orang yang memang ingin agar setiap kinerja yang kita lakukan itu terukur ya, terarah dan sesuai dengan on the track. Berarti itu memang sesuai dengan definisi pemimpin kan berarti Pak? Betul, insya Allah. Gimana Pak Nur Syahid? Memimpin dengan gembira. Memimpin dengan gembira. Iya, karena sesuatu kalau gembira, Mas Odi tadi bilang cinta. Cinta, iya. Cinta itu gembira. Jadi kalau cinta itu semua jadi mudah. Betul. Kalau cinta itu sama dia jadi dekat. Tapi kalau nggak cinta jauh. Iya betul. Itu nggak Mas Odi? Insya Allah, betul Pak. Ya kira-kira gitu. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Dapat pemimpin seperti Pak Nur Syahid. Ya, Sudah sangat kita syukuri nggak sekali. terasa UPZ umurnya juga sudah 3 tahun. Nah, Iya, baru 3 tahun. kalau dari Pak Nur Syahid nih, ada merasakan perubahan apa selama 3 tahun menjabat di UPZ ini? UPZ Pupuk Kaltim dibentuk pada tanggal 16 November 2018. Iya. Sehingga saat ini menuju tahun keempat. Kita bulan November kemarin ulang tahun ketiga. Tentu dibandingkan sejak awal dari pembentukan, di mana pada saat pembentukan itu ketuanya saya sendiri Nur Syahid, kemudian wakil ketuanya Pak Budi Wayu Susilo yang saat ini beliau sudah di Petrokimia Gresik sebagai direktur di PKG, kemudian sekretarisnya Pak Nendra Arianto. Karena beliau pindah ke Pupuk Indonesia, maka sekretarisnya diteruskan oleh Mas Ferdi Saputra, juniornya Pak Nendra. Kemudian untuk bendaharanya Pak Aris Munandar, dan anggotanya ada Pak Muhammad Musrikin atau Gusmus, Pak Ahmad Roes, Pak Roes, dan Pak Zainal Abdul Ghafur, Pak Ghafur. Tapi saat ini beliau sedang ada agenda sehingga nggak bisa hadir di sini. Oke. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi selama 3 tahun ini. Memang karena karyawan di Pupuk Kaltim itu kan terjadi mutasi, rotasi, pindah perusahaan sehingga UPZ harus tetap jalan. Sementara orang bisa di PAW. Iya. Jadi kalau di Legislatif Bontang itu ada PAW. Di UPZ juga ada PAW karena yang bersangkutan pindah tugas. Oke, itu dari perubahan strukturalnya ya Pak ya? Iya. Kalau
seperti misalnya semangat gitu, semangat pekerjaannya itu gimana Pak? Semakin termotivasi kah? Semakin kesini atau semakin kendor gitu? Semangatnya tidak berubah karena tadi dasarnya adalah cinta tadi. Nah, Gembira cinta yang saya tadi ngomong, kalau sudah cinta itu jauh jadi dekat. Tapi kalau nggak cinta dekat jadi jauh. betul. Dan juga Oke. mungkin pengaruh dari pemimpinnya Pak. Karena pemimpinnya gembira kan. Jadi Harus gembira. makin semangat. Kan tadi ngomong, saya sudah sampaikan tadi pemimpin dan tim itu harus kompak. Iya, Karena kepemimpinan itu nggak bisa jalan kalau nggak didukung dengan tim yang kompak. betul, betul. Dan tadi saya mencanangkan bahwa selalu ada waktu untuk UPZ. Betul. Ternyata ini membuat tim juga tambah mudah untuk berkoordinasi. Betul. Dan ini kan usia sudah 3 tahun Pak. Berarti kan jumlah muzakinya terus bertambah. Iya. Untuk jumlah muzaki hingga saat ini tuh ada berapa sih Pak di UPZ? Jumlah muzaki ada 750-an orang. Karyawan pupuk Kaltim. Sementara karyawan pupuk Kaltim memang belum semuanya bergabung ke UPZ. Oke, jadi ada 750 dan itu hanya karyawan dari pupuk Kaltim saja ya Pak? Iya. Kalau dari luar nggak ada ya Pak? Dari luar nggak boleh. Nggak Karena boleh. gini, karena kita ini sistem pemotongan gajinya lewat payroll system. Payroll yang bisa kita koordinasikan kan payrollnya pupuk Kaltim. Iya, Sementara kalau perusahaan lain kan beda lembaga, beda payroll. betul. Perusahaan lain dipersilakan membuat UPZ tersendiri. Jadi perusahaan-perusahaan di luar pupuk Kaltim Ya. itu membuat UPZ tersendiri dan izinnya nggak harus dari Basnas Pusat, izinnya dari Basnas Kota Bontang. Oh gitu. Kalau pupuk Kaltim harus dari Basnas Pusat karena memang ini BUMN nasional BUMN nasional ya Pak ya, Dan- terdaftar. dan juga dimonitor oleh Pak Menteri BUMN. Wih, langsung Gitu. ya Pak ya. Iya, Nah, tadi kan jumlahnya masih ada 750-an itu Pak. iya. Dan itu belum semua dari total karyawan di perusahaan pupuk Kaltim. Iya. Ada nggak sih Pak upaya yang dilakukan oleh UPZ untuk menaikkan jumlah para muzaki? Oh iya, terima kasih. Saya sampaikan lagi. Hmm. Dari 750-an orang tadi, jumlah dana zakat yang terkumpul di tahun 2021 adalah 9,4 miliar. Iya. Sehingga tentu kami mengupayakan jumlah muzakinya bertambah. Ini karena ini juga jadi target dari Basnas Kota, Basnas Pusat. Basnas Pusat juga punya program supaya optimalisasi zakat di tingkat nasional ini adalah maksimal. Maka saat ini di Basnas Pusat itu ada petugas yang spesial ngurusi BUMN. Kalau dulu itu ada satu petugas yang mengurusi BUMN, mengurusi kementerian dan mengurusi perusahaan swasta. Iya. Tapi saat ini karena ingin memperkuat UPZ nasional, makanya saat ini yang ngurusin BUMN itu ada satu orang, namanya Pak Tri, temannya Mas Odi. Yang mengurusi kementerian juga orang yang berbeda, dan yang mengurusi perusahaan swasta juga orang yang berbeda. Ini adalah dalam rangka penguatan. Dalam rangka penguatan ya Pak ya. Ini juga sejalan dengan Pak Menteri BUMN, di mana Pak Menteri BUMN menyampaikan bahwa zakat di BUMN itu harus dikelola oleh Basnas. Karena Basnas itu adalah ahlinya zakat. Ahli. Jadi ahlinya zakat di Indonesia itu adalah hanya Basnas, Hanya Basnas ya Pak ya. menurut Pak Menteri BUMN. Sehingga BUMN tidak boleh berdiri sendiri-sendiri mengelola zakat. Zakatnya harus lewat Basnas. Harus lewat Basnas. Harus diawasi oleh Basnas ya Pak ya. Betul, makanya Pupuk Kaltim membuat UPZ yang SK-nya diterbitkan oleh Basnas Pusat RI. Ini sejalan dengan harapan Pak Menteri, di mana Pak Menteri sangat berharap bahwa dengan dikelola oleh Basnas Pusat ini, maka manfaat Basnas menjadi lebih maksimal. Iya. Jadi Basnas ini menjadi ladang yang dahsyat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Betul, oke. Saya mau bertanya ke Pak Odi nih Pak, terkait zakat profesi. Kan zakat ini benar-benar diawasi oleh Basnas, kemudian diketahui juga oleh Menteri BUMN.
ini dibuat dengan sedemikian rupa, termasuk juga mengeluarkan SK ya Pak ya. Tidak asal-asalan untuk mengeluarkan zakat. Nah, seberapa penting sih Pak zakat profesi bagi muzaki? Baik Mbak Putri, jadi kalau dilihat dari sejarahnya memang terkait dengan zakat profesi ini memang baru mulai digelorakan ya bahasanya ya. Itu adalah sekitar tahun 1992. Saat itu seingat saya lembaga yang pertama kali terbentuk secara nasional adalah melalui ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, itu adalah Dompet Duafa. Nah, dari referensi-referensi yang kemudian dibuat oleh para ulama-ulama, khususnya ulama yang memang secara internasional, itu memang telah ada kesepakatan terkait dengan aturan masalah zakat profesi ini. Nah, untuk itulah kemudian pemerintah membuat aturan. Yang pertama yang terkait dengan aturan zakat itu adalah Undang-Undang 38 tahun 1999. Nah, itu penekanannya adalah bagaimana zakat ini tidak hanya diatur secara pribadi. Artinya biasanya kita kalau sebagai seorang muslim kan mengetahui zakat itu kan hanya di waktu tertentu. Misalnya seperti kayak menjelang Ramadan atau Idul Fitri nanti kan kita harus membayar zakat. Namun melalui undang-undang itu sangat dibuka ruang untuk bisa kita berpartisipasi itu di tingkat baik itu kelompok maupun juga yang sifatnya government. Artinya pemerintahan secara luas. Nah, itulah yang kemudian menjadi pemicu ya, artinya sumbu terkait dengan aturan-aturan yang kemudian bertahap untuk pembentukan undang-undang zakat. Dan kemudian ada lagi undang-undang terbaru kan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Terus kemudian turunan-turunannya itu juga lebih detail lagi untuk mengatur bagaimana kewajiban orang yang memang sudah memiliki nisab, istilahnya memiliki penghasilan dalam istilahnya ukuran tertentu, 1 bulan gaji misalnya seperti itu udah wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini nyambung dengan istilahnya yang kita jalani di UPZ Pupuk Kaltim, di mana karyawan-karyawan Pupuk Kaltim yang memang secara nisabnya sudah masuk dalam kategori wajib zakat, sehingga mereka dianjurkan untuk bisa menyalurkan zakatnya. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Wah, kompleks banget ya Pak. Ternyata jadi zakat itu bukan berarti bantuan yang hanya asal-asalan begitu saja ya Pak ya, tapi memang ada perhitungannya dan harus ada aturannya dan harus ada yang mengawasi juga. Iya, betul. Oke. Nah, beralih lagi kepada Pak Nur Syahid. Saya mau tanya ini Pak, kalau di UPZ ini program apa yang menjadi prioritas dari tahun 2019 hingga 2022? Programnya nanti ada 5, Mas Odi yang mau menyampaikan, cuman saya ingin menggarisbawahi dari Kementerian BUMN itu sudah membuat kerjasama dengan Basnas Pusat. Intinya adalah pengembangan pendidikan. Jadi ada 5 program, cuman dari Kementerian BUMN itu menitik beratkan kepada program pendidikan. Kita masih menunggu seperti apa arahannya nanti, karena ini juga baru dicanangkan dan kami menunggu Basnas Pusat datang ke Bontang. Intinya zakat ini akan menjadi mesin besar untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Intinya itu. Karena Pak Menteri sudah menekankan kepada direksi BUMN untuk mensinergiskan zakat ini ke Basnas Pusat. Pengentasan kemiskinan melalui pendidikan ini contohnya seperti apa Pak? Bentuk programnya? Tentunya bentuknya salah satunya beasiswa. Beasiswa. Iya. Dan masih berlangsung Pak sampai sekarang beasiswanya? Saat ini UPZ Pupuk Kaltim masih berlangsung program beasiswa, tapi nanti kita ingin melihat mensinergiskan dengan arahan dari Basnas Pusat dan Kementerian BUMN. Apakah masih bisa disinergiskan atau ada yang harus diperbaiki? Oke, mungkin akan ada peningkatan lagi ya Pak ya untuk program pendidikan ini. Ya. Oke, boleh disebutin nggak Pak, ada 5 program itu ada apa aja sih Pak? Silakan Mas Odi. Odi. Untuk tema besarnya sebenarnya dalam aturan PP nomor
Perbasnas ya. Mm-mm. Perbasnas nomor 3 2018 itu sebenarnya kita digolongkan dari 2 ya. Jadi penyaluran zakat itu bentuknya pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, dalam bidang pendistribusian itu ada 3 program yang memang menjadi amanat dari Basnas. Iya. Yang pertama adalah terkait dengan kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini kita juga tahun 2021 lalu sudah banyak ya terkait dengan penanggulangan pandemi COVID, itu diantara salah satunya. Dan juga ada korban yang kemarin terakhir Pak Ketua langsung menghadiri penyaluran untuk korban erupsi Gunung Semeru. Ya, Oke. kemarin kita diundang oleh Basnas untuk bisa secara simbolis menyerahkan itu. Nah, itu adalah bentuk program kemanusiaan ya, yang masuk dalam kategori pendistribusian zakat. Kemudian ada program kesehatan. Nah, kesehatan juga ini yang cukup intens kita lakukan di Bontang. Jadi melalui arahan dari beliau ini, Pak Ketua punya. Sebenarnya kalau menurut saya bisa dikatakan inovasi UPZ Pupuk Kaltim nih, hanya ada kayaknya di UPZ Apa itu, Pupuk Pak? Kaltim aja. Apa itu? Bentuknya belusukan namanya. Oh, belusukan. Belusukan, istilah belusukan itu, tapi ya memang kita mendatangi silaturahim lah dalam bentuk bersama teman-teman amilin dan juga pengurus, khususnya beliau langsung turun langsung untuk menemui pada orang-orang yang sakit, butuh biaya pengobatan. Dan bahkan kemarin juga kita ikut melakukan ada dokter visit ya, istilahnya kunjungan dengan tim dokter, tujuannya adalah bentuknya medical check up pada orang-orang yang sakit tersebut. Jadi selain diberikan bantuan biaya berobat, ada juga bentuk konsultasi langsung. Kita berikan kesempatan bagi para mustahik ini yang dibantu untuk berkonsultasi mengenai apa yang dirasakan. Nah, itu belusukan. Juga ada istilahnya ya, untuk program yang lainnya adalah program dakwah dan advokasi. Itu juga kita mengadvokasi diantaranya para mu'alaf yang secara umum telah kemarin juga sempat ada beberapa orang yang perlu kita berikan pembinaan seperti itu ya. Dan program yang lain kategori pendayagunaan adalah ekonomi dan pendidikan. Tadi Pak Ketua sudah jelaskan. Jadi di antara stressing target yang kita akan raih adalah terkait bidang pendidikan ya, yang menjadi arahan langsung dari Pak Menteri BUMN. Ya, seperti itu Mbak Putri, 5 program yang ada di UPZ. Nah, selain yang Bapak sebutkan tadi, saya pernah tahu nih kalau UPZ itu punya program yang namanya Jumat Berkah namanya. Jumat Berkah ini ada ATM beras dan juga pojok herba ya Pak ya. Lokasinya salah satunya ada di Masjid Al-Mubarakah di Planside Pupuk Kaltim. Nah, apakah program itu masih berjalan Pak sampai sekarang? Dan siapa sih yang berhak untuk menerima program itu? Betul. Jadi Jumat Berkah itu bagian dari sebenarnya kita penyaluran antara bidang kemanusiaan dan juga sebenarnya ekonomi. Dari yang bidang kemanusiaannya adalah ATM berasnya ya. ATM berasnya kita bagikan kepada para mustahik yang memang tergolong kategori ya memang layak. Artinya itu menjadi ranah dari RT untuk memberikan rekomendasi bahwa yang warga kami yang ada di ini yang istilahnya tergolong memang layak untuk bisa mendapatkan beras tersebut. Nah, itu dalam setiap pekannya UPZ Pupuk Kaltim ada 2 tempat ATM beras itu, diantaranya di Masjid Al-Mubarak dan juga di Masjid Baitur Rahman. Dalam satu pekannya mustahik yang kita berikan bantuan beras dalam sekitar 3 kg Mbak Putri itu satu kali tap gitu, itu satu mesin ATM bisa 75 orang. 75 Jadi orang. 2 ATM itu dalam satu pekan itu kita udah bisa menyalurkan 150 mustahik ya yang menjadi target kita. Dikalikan 3 berarti sekitar 450 kilo beras. Wah, baik juga dalam ya, Pak, satu ya. pekan. Nah, Masya Allah itu. Dan itu juga ada amanah dari Pak Dirut, mungkin nanti Pak Ketua bisa menjelaskan. Untuk ATM beras itu kan harus diisi beras, Iya. bukan diisi uang ya. Jadi berasnya memang diisi oleh UPZ. Mengisinya memang hanya Jumat Berkah, bukan setiap hari ya. Bukan setiap hari. Bukan setiap hari. Walaupun bisa setiap hari, cuman kita hanya mengisi pada hari Jumat saja. Itu berasnya berasal dari dana UPZ dan juga spesial dari Pak Dirut Pupuk Kaltim. Oh, Pak Dirut juga ikut serta ya, Ya, Pak ya? itu jadi setiap Jumat itu sumbernya yang beli beras siapa? Itu
separuh dari Pak Dirut, separuh dari UPZ. Separuh Untuk dari UPZ. untuk ATM di Baitur Rahman dan ATM di Al Mubarokah. Barokah. Ini adalah kehendak beliau Iya. untuk ikut meramaikan ATM beras. Dan kami berharap nanti ATM beras ini semakin banyak di Bontang. Amin. Kita berharap ada lembaga-lembaga yang lain yang ikut berpartisipasi dalam ATM beras, karena memang kebutuhan pangan ini kan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari ya. Iya, betul. Kan ATM beras ini jarang banget ya Pak ya. ATM kan biasanya uang Pak. Ini Ya. bentuknya beras. Ini kayaknya satu-satunya di Kalimantan Timur mungkin Pak ya. Saat itu ya, saat ini nggak tahu, mungkin Saat sudah ini. ada. Karena pada dasarnya obat-obat yang lain juga bisa pengadaan ATM beras. Bisa terinspirasi juga dari UPZ. Iya. Karena seperti belusukan juga cuman di UPZ Pupuk Kaltim aja ya Pak ya. Iya, Yang seperti ini. belusukan kenapa? Belusukan karena dulu itu gini, duafa yang sedang sakit, yang sedang punya musibah itu kan mau datang ke kantor UPZ kan jauh, Iya. atau mungkin banyak kendala lah ya. Keterbatasan ya Pak ya. Sehingga kami yang tadi waktunya selalu ada waktu untuk UPZ, kenapa kita nggak yang mendatangi? Oh gitu. Kita yang mendatangi supaya beliau merasa lebih dimanusiakan. Sehingga ini Amirin ini setiap 2 minggu sekali saya ajak belusukan ini, walaupun puasa gitu. Mereka yang sedang sakit biasanya kita bantu biaya pengobatan 2,5 juta rupiah. Dan yang terakhir kita ngajak dokter belusukan. Dokternya juga ikut Pak? Ikut, dan kita sudah melaporkan hal ini ke Kepala Dinas Kesehatan Bontang bahwa kami mengajak dokter belusukan. Pak Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bu Dr. Tutuk, sangat apresiasi dengan upaya yang dilakukan UPZ Pupuk Kaltim, dokter belusukan. Dokter belusukan Iya. ini baru juga nih kayaknya nih, Baru Pak. juga, Dokter belusukan. dan ini adalah terobosan yang kami buat, inovasi-inovasi. Karena kan kita sudah 3 tahun, ini tahun keempat harus ada inovasi. Apa inovasinya? Dokter belusukan. Oke, jadi terus ini ya Pak ya, maunya menciptakan inovasi terus ya Pak. Iya, Selain itu juga bisa menginspirasi UPZ lainnya. betul. Dan mungkin dokter belusukan versi lembaga zakat ini saya lihat di media memang belum ada di Indonesia. Ini yang pertama di Ini yang Indonesia. pertama. Gratis ya Pak? Gratis, dokternya Gratis. dari Jadi kita meminta dokter puskesmas untuk ikut belusukan. Ada jadwalnya nggak Pak? Kita jadwal belusukan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya, Di hari weekend. rata-rata weekend Sabtu. Kecuali saya harus ke Jakarta sebelum Sabtu. Oke. Jadi meskipun hujan tetap jalan gitu Pak Iya, ya? kan tadi bergembira. Bergembira. Bergembira, mau ketemu pacarnya katanya. Gitu. Oke, pemirsa PKTV, setelah ini kita masih akan membahas terkait dengan penghargaan yang pernah diperoleh oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim, ya ini semenjak tahun 2020 hingga 2021. Apa sih rahasia mereka bisa mempertahankan prestasi yang mereka raih? Nah, pemirsa PKTV, kita jeda dulu, kita ikuti iklan yang berikut ini. Halo pemirsa PKTV, kembali lagi bersama kami dalam siaran Ramadan. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih obrolan kita terkait dengan prestasi yang pernah diraih oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Baik, Pak Nur Syahid, Ya, kami ingin bertanya nih, penasaran karena kan UPZ ini sudah pernah meraih prestasi di ajang Basnas Award dan itu diraih semenjak tahun 2020 hingga 2021. Kita penasaran nih, apa sih Pak rahasianya bisa mempertahankan prestasi ini? Namun yang pertama kita tanya dulu nih, kategori apa Pak yang diraih pada saat itu? oke, terima kasih. Jadi tahun 2020 dan 2021 UPZ Pupuk Kaltim mendapatkan award di bidang pengumpulan. Pengumpulan. Pengumpulan itu
sistem mengumpulkannya gimana, jumlah muzakinya berapa, dan uang dana yang terkumpul berapa. Kita di Pupuk Kaltim, UPZ Pupuk Kaltim pengumpulannya kan dengan sistem payroll. Payroll di kalau dulu Departemen KHI, sekarang namanya Departemen RHI. Jadi kita nggak mendatangi mustahik terus nanya mana uangnya, mana uangnya. Itu nggak akan juara seperti itu. Harus sistem payroll. Payroll itu langsung potong gaji. Jadi semua yang berbicara itu digital ya. Jadi payroll. Kemudian uang yang dana yang terkumpul 100% disetorkan ke Basnas Pusat. Kalau ada yang tidak disetorkan semua, itu menjadi catatan, nggak akan dapat juara. Gitu. Setelah semuanya dikumpulkan, nanti beberapa hari kemudian 70%, maksimal 70% dikembalikan ke Bontang untuk mustahik di Bontang. Untuk 8 asnaf. 8 asnaf tadi, yang 1 asnaf amilin, yang 7 asnaf adalah masyarakat Bontang. 7 asnaf tadi kalau dalam Islam masuk dalam 8 asnaf. 8 asnaf itu dikemas menjadi 5 program. Yang tadi nanti Mas Odi akan jelasin 5 program. Tapi kalau bicara asnaf kan agak sulit mungkin ya. Jadi lebih gampang bicara program. Jadi programnya ada 5. Pak Odi baca 5. Antaranya ada kemanusiaan tadi, kemudian ada kesehatan, ada dakwah, kemudian ada pendidikan, dan juga ada ekonomi. Dan intinya 5 program tadi itu pasti masuk asnaf. Karena kalau nggak masuk asnaf kita ditegur nanti, karena ada audit ya. Kemudian ada berapa jenis kriteria penghargaan? Itu ada 3. Bidang pengumpulan, bidang penyaluran, dan bidang laporan. Kita dapat 1 pengumpulan, untuk penyaluran dan laporan kita nggak dapat. Tapi bidang pengumpulan ini seperti apa, Pak? Tadi jumlah muzaki, dana yang terkumpul, cara mengumpulkannya tadi pakai sistem payroll. Kemudian kecepatan mengirim ke Basnas. Jadi kecepatannya juga dinilai ya, Pak ya? Dinilai. Kalau kecepatannya lama, berarti itu menjadi catatan, nggak akan menjadi yang terbaik tadi. Untuk penyaluran juga gitu, ada kriterianya. Untuk laporan juga gitu. Cuman Mas Odi ini belum bisa menggait untuk bidang penyaluran dan laporan. Kemudian untuk tahun 2022 ini ada 1 lagi kriteria yang akan dilombakan atau apa istilahnya, Pak? Dinominasikan ya, Pak? Dinominasikan, namanya kriteria inovasi. Ada inovasi ya, Pak? Iya, makanya targetnya inovasi. Makanya tadi kenapa saya ada dokter besukan, ada ini, itu sebenarnya memang sejalan dengan kriteria inovasi. Jadi target kategori nominasi yang akan diraih tahun depan, tahun ini adalah inovasi juga ya, Pak ya? Jadi tidak hanya stuck di pengumpulan aja. Ya, kita berdoa saja. Amin. Kita kan bekerja dengan ikhlas, bergembira. Soal reward itu adalah hasil samping, bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah dana zakat yang terkumpul disalurkan semua. Tidak boleh ditahan-tahan. Gitu. Kenapa nggak boleh ditahan? Tahu sebabnya? Kenapa, Pak? Karena pemilik dana zakat itu bukan ketua OPZ. Pemiliknya itu adalah mustahik. Pemiliknya mustahik. Iya, kalau aku menahan dana zakat berarti aku harus izin sama mustahik kan, pemilik sejati. Begitu. Oke. Gimana kalau dari Pak Odi nih? Ada nggak respon dari para muzaki maupun mustahik terkait dengan prestasi yang diraih oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim? Kira-kira ada nggak mungkin kayak pesan review yang disampaikan ke Bapak, testimoni dari mereka? Baik. Yang pertama tadi terkait dengan nominasi itu ya, yang berhasil kita raih penghargaan award itu suatu hal yang luar biasa ya. Karena mengingat dari jumlah UPZ yang ada di Indonesia ini jumlahnya mungkin ratusan, Mbak Putri. Jadi kita ini masuk dalam kategori yang berhasil meraih award itu ada kebanggaan tersendiri ya yang bisa kita rasakan. Dan tentunya itu juga berimbas kepada para muzaki di lingkungan Pupuk Kaltim. Jadi alhamdulillah kemarin setelah kami menerima award,
dalam laporan yang kami sampaikan per tiga bulan itu, triwulan itu kepada Muzaki, kami juga menyisipkan berita-berita terkait dengan yaitu penerimaan penghargaan untuk pupuk Altim dan apresiasi dari beberapa karyawan yang memang secara pribadi japri gitu ya, wah selamat, bahkan mungkin langsung ke Pak Ketua bilang selamat Pak Nur atas prestasi yang telah diraih. Nah itu, dan memang sebenarnya itu menjadi tantangan ke depan bagi kami ya, mengingat sekarang ini kan kita dihadapkan dengan era 4.0 ya. Nah itu bagian dari sebenarnya yang menuntut kinerja kita secara maksimal. Bagaimana cara kita mengelola zakat itu kan sudah beda nih eranya. Kalau dulu mungkin era konvensional ya, bahasanya seperti tadi Pak Ketua bilang, kita menarik kenceleng lah apalah istilahnya kan ke rumah atau mungkin di jalan-jalan. Nah itu yang sekarang itu sudah dipercepat, sudah berubah, beradaptasi dengan teknologi yang ada, sehingga memang dari UPZ Pupuk Altim juga insya Allah kita upayakan bagaimana untuk tahun 2002 ini ya meskipun ya kita nggak muluk lah ya, prinsipnya kita bekerja secara maksimal saja. Adapun nanti hasilnya apakah itu nanti diganjar dengan nominasi award, itu bonus aja lah bahasanya. Yang penting kita berupaya untuk meningkatkan kinerja kita dari sisi pengumpulan tadi, kemudian pelaporan, dan juga yang paling penting adalah keterbukaan informasi. Kita juga sudah menyampaikan setiap kegiatan kita itu melalui media sosial, supaya akses kepada masyarakat yang ingin tahu apa sih kegiatan UPZ itu terbuka. Siapapun boleh melihat, bahkan mungkin bisa ikut dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Oh gitu Pak ya, jadi kita semua bisa ikut kegiatan contohnya seperti belusukan, kita Betul. bisa ikut serta membantu juga ya Pak ya. Betul. Oke, kalau dari Basnas apakah ada arahan Pak yang disampaikan untuk UPZ Basnas Pupuk Altim? Arahan dari Basnas, sebentar lagi Basnas akan datang ke Pupuk Altim. Intinya akan memberi sosialisasi penguatan zakat di Pupuk Altim. Karena dari setiap bulan kan kita selalu membuat laporan ke Basnas Pusat dari 750 muzaki tadi. Sementara memang Basnas Pusat juga selalu minta data itu sudah berapa persen dari potensi yang harus bayar zakat. Karena masih belum 100% atau belum mendekati, makanya di tahun 2022 ini Basnas Pusat akan datang ke Pupuk Altim untuk memberi materi sosialisasi zakat melalui Basnas UPZ Pupuk Altim. Dan alhamdulillah di Pupuk Altim ini semua direksi membayar zakat melalui UPZ Basnas Pupuk Altim. Jadi mulai dari Pak Dirut, kemudian Pak Direktur Keuangan dan Umum, dan Pak Direktur Produksi, dan Pak SEVP, semuanya membayar zakat melalui UPZ Pupuk Altim. Dan direksi yang membawai UPZ adalah Direktur Keuangan dan Umum Pak Komaruzaman, itu yang sebagai penasihat UPZ Pupuk Altim. Oke, berarti manajemen ini pasti mengapresiasi ya Pak ya atas prestasi yang diraih oleh UPZ Basnas Pupuk Altim. Oke, baik. Ini saya juga mau tanya nih Pak, kondisi saat ini kan masih terbilang kondisi pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini. Nah, apakah UPZ juga terlibat Pak dalam penanganan masalah pandemi ini? Mas Sodi ini yang di gimana, lapangan, silakan Mas Sodi. Yang kita lakukan apa aja? Ya memang kita merasakan sekali ya, apalagi di awal-awal tahun 2020 itu ya seluruh wilayah, bahkan mungkin ini kategori virus yang memang menyebar secara internasional ya, itu juga termasuk di Bontang kita sangat merasakan sekali dampak dari pandemi itu, dimana masyarakat yang umumnya tadinya mungkin bisa beraktivitas secara biasa, mereka menjadi terkendala ya. Nah, untuk terkait dengan penanganan itu memang kita diarahkan melalui Basnas untuk bisa merespon apa yang memang menjadi kebutuhan dari mustahik. Dan untuk tahun 2020 yang lalu kita telah melakukan program dalam artian ini sinergi ya dengan Pemkot atau pemerintah kota Bontang, dan juga dikoordinasi oleh bagian umum melalui Basnas daerah maksudnya, Basnas kota,
itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Adapun UPZ Pupuk Altim ini tahun 2020 lalu telah menyalurkan zakat untuk kebutuhan pemulihan itu tadi dalam bentuk sembako dan juga bantuan langsung tunai uang. Iya. Itu nilainya adalah 1,6 miliar. Nah, ini yang kita sasar adalah jumlah mustahiknya sebanyak 1129. Baik itu ada di wilayah seluruh wilayah ya, artinya dari 3 kecamatan tadi. Nah, bentuknya itu diantaranya adalah paket sembakonya senilai 300.000 dan juga uang tunainya adalah 200.000 rupiah. Nah, kemarin ya alhamdulillah kita memberikan itu sebanyak 3 kali, diawali dari bulan Mei kalau tidak salah, bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Iya. Nah, untuk tahun 2021 kita kemarin juga ikut berpartisipasi untuk penanganan COVID ini dalam bentuk paket isoman. Artinya karena secara dampak mungkin sudah menurun, jadi UPZ Pupuk Altim pada saat itu juga hanya memberikan yang sifatnya orang-orang yang memang dalam kategori isoman tadi kita berikan. Seperti itu Mbak Putri. Oke, itu terkait penanganan kondisi pandemi ya Pak ya. Yang kita tahu nih UPZ juga nggak jarang memberikan bantuan di daerah yang di luar Bontang. Nah, seperti korban bencana erupsi Gunung Semeru yang tadi Bapak sebutkan, dengan nilai yang cukup besar pasti kan biayanya. Nah, apakah UPZ ini melakukan penggalangan dana lagi terhadap para karyawan atau dari zakat infak yang dikeluarkan setiap bulan? Oke, makasih. Kami hanya memotong zakat karyawan melalui payroll system. Kami tidak ada, di luar itu tidak ada. Tidak ada pungutan lagi Pak ya? Cuma yang membedakan adalah kami pengurus UPZ kan sepakat tidak usah digaji. Sudah gembira kok digaji. Jadi kita gajinya 0 selama 3 tahun ini dan insya Allah sampai 5 tahun nanti. Jadi gajinya Bapak nggak Bapak ambil? 0. Iya. Kenapa Pak nggak diambil? Iya tadi untuk kegiatan UPZ dan untuk mustahik juga orang dananya. Karena saya mau ceramah kurang bisa. Saya mau amal saya apa? Amal saya ya tadi saya meluangkan waktu untuk UPZ. Terus kemudian dana amilin yang seharusnya untuk gaji pengurus kita untuk kegiatan UPZ juga untuk masyarakat Bontang juga. Itu yang bisa kami lakukan. Jadi menjadi pemimpin di UPZ Pupuk Altim ini tidak cukup buat Bapak untuk beramal? Belum cukup? Ini kan ada teman-teman yang bisa berceramah dengan bagus, bisa dakwah. Saya tuh kan nggak begitu lincah ngomong, nggak begitu pinter nulis, sehingga saya kan harus pengen dapat amal juga. Ini amal tambahan ya Pak? Amal tambahannya ya dari sini. Itu yang kami lakukan. Wah, keren banget ini. Dengan cara selalu ada waktu untuk UPZ. Begitu. Selain berzakat, jadi pemimpin di UPZ juga gajinya dinolkan ya Pak ya? Ini jarang banget loh Pak, gajinya dinolkan. Ya ini memang gembira sudah. Sudah gembira. Sudah puas, sudah gembira juga, sudah bahagia gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, Pak Odi, ada nggak kendala yang pernah dihadapi saat melakukan penyaluran zakat dan upaya apa yang pernah dilakukan pada saat itu? Untuk kendala sejauh ini ya relatif mungkin tidak terlalu ada ya. Artinya kita berjalan ya sesuai dengan apa yang sudah kita. Yang penting kan kita memiliki protap ya. Ada semacam aturan-aturan yang memang harus kita patuhi. Artinya sepanjang memang segala bentuk permohonan atau mungkin usulan untuk permohonan bantuan itu masuk ke UPZ, ya memang kita melihat dari sisi aturan yang kita miliki. Aturannya diantaranya adalah aturan secara aman syar'i, ya kan? Jadi artinya secara hukum Islamnya, secara asnafnya itu memang terpenuhi. Kemudian aturan dari sisi aman administrasi, artinya dari informasi mustahik yang mau kita bantu atau mungkin yang memang direkomendasikan oleh pihak lain
itu apakah memang secara administrasinya tergolong memang sesuai dengan apa yang kita di aturan dari kita. Kemudian yang ketiga adalah aman NKRI. Aman NKRI adalah yang ketika kita bantu itu atau orang yang kita berikan penyaluran zakat itu tidak menggunakan dana itu untuk keperluan yang lain-lain, artinya yang tidak ini ya, tidak penting ya, atau tidak bahkan tidak bermanfaat. Jadi sepanjang ini kami alhamdulillah mengalir dan kita sangat menikmati sekali. Ini kita kerja teamwork ya, istilahnya setiap orang punya peran-peran masing-masing. Jadi kami ambil itu ada bertiga, ada Pak Bukhori memang bagian bendahara, kemudian ada Pak Jamil bagian survei dan juga beliau khusus doa ya, dakwahnya, dan saya untuk bagian pelaporan. Jadi kami di antara ketiga ini kompak lah untuk bisa menjalankan amanah dan sesuai dengan memang instruksi yang beliau perintahkan. Karena itu tadi Pak ya bahagia, jadinya kendala apapun terasa bukan masalah gitu. Mungkin masalahnya cuaca aja kali Pak ya, kalau hujan gitu Pak ya. Itu pun terus jalan terus Pak, nggak berhenti ya. Jadi kalau kemarin Mas Odi sama saya kan kebetulan kan rakornas di Basnas di Ancol ya. Kita memang diarahi, ada arahan kita terus 3 aman. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI yang disampaikan. Itu adalah yang disampaikan oleh Ketua Basnas RI. Sehingga kita ingin melalui UPZ Pupuk Kaltim yang diawasi langsung oleh Basnas Republik Indonesia, kita ingin syar'inya aman, regulasinya aman, dan NKRI aman. Oke. Tadi sebelumnya juga disebutkan oleh Pak Odi maupun Pak Nur Syahid bahwa program di UPZ ini ada 5. Salah satunya ada program ekonomi. Nah, saya tertarik nih Pak untuk tanya, apa sih yang menjadi arah kebijakan di UPZ untuk program ekonomi ini? Silakan Mas Adi. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan? Yang menjadi prioritas. Baik, Mbak Putri, memang tahun 2021 kemarin yang ketika kita mengikuti Rakornas di Jakarta, memang ada arahan untuk penyusunan RKAP 2022. Nah, dari bidang, kalau tidak salah, Ibu Saidah Sakwan kalau tidak salah, menyampaikan bahwa arah penyaluran zakat untuk tahun 2022 diupayakan prioritasnya adalah terkait dengan bidang ekonomi. Nah, memang ini mungkin karena beliau mengacu dari kondisi pandemi ya, bagaimana bisa bangkit masyarakat yang memang sudah terdampak, bisa untuk bangkit ini melalui program-program pemberdayaan yang memang diupayakan dari UPZ. Sehingga pada tahun 2020 sebenarnya kita sudah mulai untuk program pemberdayaan ekonomi ini, kita memberikan penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha. Modal usahanya itu pernah juga kami memiliki program, namanya itu program jari-jari. Itu adalah program janda mandiri sebenarnya, pemberian dalam bentuk rombong usaha itu kepada para single factor atau orang-orang yang memang sudah tidak memiliki suami, sehingga mereka bisa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, minimal kebutuhan ekonomi mereka lah bisa terpenuhi. Itu untuk program 2020. Nah, 2021 ini juga kami ada program sebenarnya 2020 juga sih sebenarnya bedah rumah ya. Bedah rumah. Nah, bedah rumah itu juga sesuai dengan arahan dari Pak Ketua UPZ. Jadi dari kategori-kategori yang memang menurut survei dari tim kami juga kolaborasi dengan tim Humas waktu itu sebelum menjadi Korkom sekarang untuk menilai mustahik-mustahik yang memang layak untuk diberikan bedah rumah itu tadi, program bedah rumah itu. Dari total kalau tidak salah 6 mustahik itu ada di Kelurahan Loktuan dan Guntung. Kita telah menyalurkan program tersebut sekitar totalnya 330 juta dengan rincian satu unit rumah itu sekitar 55 juta. Nah, itu alhamdulillah sudah diresmikan kemarin pada saat ulang tahun Pupuk Kaltim. Nah, itu juga merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi. Berarti dananya lumayan besar ya Pak ya? Ini penasaran nih, sebenarnya berapa sih Pak total zakat yang dikeluarkan oleh UPZ sepanjang tahun 2021? Tadi sudah saya sampaikan, untuk tahun 2021 zakat yang terkumpul di UPZ Pupuk Kaltim
9,4 miliar. 9,4 miliar Iya. itu dalam 1 tahun 2021 saja. Iya, 2021. Kita harapkan 2022 ini bisa meningkat, diharapkan. Kemudian tadi mengacu kepada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, memang itu di situ tertulis bahwa memang arahnya itu adalah pengentasan kemiskinan. Nah, Cuman pengentasan kemiskinan ini kenapa kemarin saya membuat 6 bedah rumah. Satu rumah 55 juta, ada 330 juta ya. Itu sebenarnya arahnya adalah pengentasan kemiskinan. Cuman setelah saya datang ke BPS Kota Bontang, karena yang menganggap seseorang itu miskin atau sudah mentas miskin, itu adalah BPS Kota Bontang. Itu ternyata untuk mengentaskan kemiskinan itu sangat banyak kriterianya. banyak kriterianya. ya, Pak? Kriterianya misalkan rumah tangga itu pendidikannya bagaimana, apakah sudah SMA kah? biaya kuliah, biaya sekolahnya cukup enggak, terus untuk makan sehari-hari bagaimana, berarti penghasilannya 1 bulan berapa, kemudian kesehatannya bagaimana, jangan sampai dia sakit mau berobat nggak cukup duitnya. Kriterianya itu lebih dari 10. Oh, banyak. Sehingga tidak mungkin UPZ bisa mengentaskan kemiskinan, karena ini adalah kerja dari banyak orang, banyak dinas untuk mengangkat seseorang dari kemiskinan itu banyak orang. Makanya tadi saya sampaikan dari Pak Menteri BUMN menyasar ke bidang pendidikan. Iya. Itu memang endingnya itu biar bisa mentas dari kemiskinan. Jadi definisi pengentasan kemiskinan dan berhasil atau tidaknya mengentaskan kemiskinan itu bukan dari UPZ ya Pak? Ya? Bukan, itu BPS yang bisa menentukan. Dan saya sudah searching di internet dan sudah tanya ke Basnas Pusat, apakah saat ini sudah ada yang mentas kemiskinannya oleh zakat? Ternyata belum ada sampai hari ini. Ya, Pak, ya? Belum ada. Sehingga untuk bisa ada ini kan harus ada upaya. Betul. Makanya dari Kementerian BUMN yang disasar adalah pendidikan, sampai supaya setelah pendidikan lulus S1 atau lulus S2 dengan biaya zakat nasional, itu nanti mereka bisa terangkat dari kemiskinan. Itu dalam rangka menjalankan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Betul. Meskipun belum berhasil menciptakan pengentasan kemiskinan tersebut, UPZ tetap semangat ya Pak ya, tetap berusaha terus. Menjadi bagian dari upaya pengentasan. Betul. Jadi kami tidak mungkin bisa mengangkat kemiskinan, mengeluarkan dari kemiskinan, tapi kita menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Begitu. Betul. Mbak Putri. Tetap semangat ya Pak ya. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk UPZ Basnas Kaltim di usianya yang ke-3 tahun ini, dan juga kepada para muzaki, dan sekaligus ucapan selamat berpuasa Pak untuk para pemirsa PKTV yang ada di rumah? Kepada kaum muslimin dan muslimat di Kota Bontang, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga puasa kita mendapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari UPZ Pupuk Kaltim berharap di tahun keempat ini jumlah muzakinya bertambah dengan dukungan direksi Pupuk Kaltim yang full support. Kami berharap program-program yang kami canangkan di RKAT 2022 bisa berjalan semua. Amin. Dan UPZ Pupuk Kaltim semakin tumbuh dan berkembang lebih baik dan lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Oke. Kalau dari Pak Odi, apa harapannya Pak? Ya, tentunya kami mengucapkan terima kasih dan juga teriring doa jazakumullah khair katsir kepada para muzaki ya. Iya. Khususnya jajaran direksi yang telah mendukung setiap kegiatan dari UPZ Pupuk Kaltim ya, dan juga kami terima kasih kepada warga Bontang yang telah juga ikut berpartisipasi ya, ikut mendoakan lah sampai dengan tahun ketiga ini UPZ Pupuk Kaltim
telah berjalan dengan baik, lancar, dan juga insya Allah bermanfaat bagi para mustahik. Dan tentunya itulah yang menjadi target sebenarnya. Tujuan dari kami bisa membahagiakan mereka, merasakan bahwa apa yang diberikan oleh muzaki kami semuanya itu juga dirasakan manfaatnya pada para mustahik. Dan terus dukung, juga doakan kami agar semakin lebih baik lagi dalam pengelolaan zakat ini di tahun-tahun yang akan datang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nur Syahid selaku Ketua UPZ Basnas Kaltim dan juga Bapak Odi selaku Amilin dari UPZ Basnas Kaltim yang telah meluangkan waktunya hadir kemari untuk membersamai pemirsa PKTV. Dan saat ini pemirsa PKTV sudah meluas, Pak. Sudah ada bisa ditonton di Kota Sangatta, di Kuti maupun di Samarinda. Dan semoga dengan ini UPZ Basnas Kaltim bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Baik, pemirsa PKTV, kami berharap juga dengan optimalisasi peran yang terus dilakukan oleh UPZ Basnas Kaltim dapat terus menambah semangat para mustahik untuk lebih produktif dan berdaya saing secara ekonomi, sehingga nantinya dari mustahik dapat beralih menjadi muzaki. Selain itu, dengan adanya penghargaan atau prestasi yang berhasil diraih oleh UPZ Basnas Kaltim, semoga dapat terus memotivasi kinerja para pengurus dan amilin UPZ sebagai garda terdepan dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat. Tak lupa, semoga di usia UPZ Basnas Kaltim yang ketiga tahun ini dapat terus tumbuh bermanfaat bagi umat. Baik pemirsa, saat ini kita tepat berada di penghujung acara. Saya Putri dan tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.